Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu ayat di Efesus pasal 6 ayat 10 akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, banyak orang yang berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Apalagi hari-hari ini di masa-masa yang sulit karena COVID-19, orang pada ketakutan dan karena itu banyak yang berolahraga supaya memperbaiki sistem imun dalam tubuhnya. Nah saudara, hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Nah, Efesus mengatakan hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, saudara, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Itu sebabnya komitmen saya waktu pembentukan channel ini, Galilea Network, kami hadir setiap hari untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin kuat di hari-hari yang bisa melemahkan kita karena terintimidasi, karena ketakutan. Ya jangan-jangan ya kita sudah terserang atau bagaimana, sebab sehari-hari ini saudara ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah saudara, kalau yang ada gejala langsung ketahuan, tapi yang tanpa gejala, nah saudara, dia aja nggak tahu, hanya Tuhan dan COVID yang tahu, saudara ya. Nah ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Selalu datang tiba-tiba, sekonyong-konyong. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 pada ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ini hendak mengatakan kepada kita semua, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Amin saudara. Nah kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup yang hari ini semakin sukar, hari ini adalah hari-hari yang sulit. Agar apa? Agar kita tetap kuat. Amin. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersuka cita. Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Iya. Sukacita karena Tuhan. Iya kan?
Sukacita yang Tuhan berikan itu berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Saudara, saat merasa bimbang, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan agar iman kita dapat dikuatkan kembali. Yang berikutnya, warnailah hidup kita dengan doa, pujian, dan juga penyembahan kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Amin. Jadi kita kuat bukan karena minum obat kuat, saudara ya. Bukan karena kita minum multivitamin. Yang paling penting roh kita kuat. Dan roh kita kuat itu karena kita mengkonsumsi firman Tuhan. Makanan rohani. Saudara lihat, saat Yesus akan disalibkan, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Ia berdoa kepada Bapanya supaya diberikan kekuatan menghadapi semuanya. Begitu pula saudara dan saya. Saat kita mengalami situasi yang buruk, marilah kita berdoa agar kita menjadi kuat. Jadi doa itu juga akan membuat kita kuat. Saudara berdoa untuk saya juga supaya saya tetap kuat. Ya, saudara, saya memberikan firman kepada saudara. Dengan firman yang dari Tuhan, yang saya sampaikan, saudara kuat. Saudara juga berdoa untuk saya supaya saya kuat. Amin. Jadi kita saling menguatkan. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Jadi memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berdoa, ini akan menjadikan kita kuat. Roh kita dari hari ke hari semakin kuat. Karena itu saudaraku yang kekasih, yang terakhir, tinggallah senantiasa di dalam Tuhan. Walaupun saudara memuji Tuhan, saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara berdoa, tapi saudara tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini juga tidak baik saudara ya. Karena itu tinggallah senantiasa di dalam Tuhan supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan ketakutan. Percayalah Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia akan memberikan kita kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan di hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhan izinkan kami hidup. Ada banyak orang tidak lagi memiliki kehidupan di hari ini. Tapi kalau kami ada, itu semua karena Tuhan. Kami bermegah di dalam Tuhan. Kami bersuka cita. Syukur senantiasa kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.